Ya, halo. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan bahas sedikit tentang bagian dari hukum ketenagakerjaan kita. Topik yang mau saya bahas kali ini adalah tentang perjanjian kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Bagaimana hukum kita mengatur tentang perjanjian kerja? Ikuti penjelasan saya selanjutnya. Nah, yang kedua, di dalam 1320 dikatakan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Jadi harus ada kecakapan. Pertama, pekerja itu tidak di bawah umur. Karena dalam hukum kita tidak boleh anak-anak bekerja. Yang boleh bekerja itu adalah orang yang memang sudah bisa ditentukan undang-undang untuk bekerja. Atau tidak boleh orang yang gila membuat perjanjian kerja. Sehingga kalau ada dibuat semacam itu, maka konsekuensinya jelas ada. Kemudian ada suatu hal tertentu. Jadi tidak akan ada perjanjian kalau tidak mengenai suatu hal tertentu. Sama seperti yang juga tadi kita bahas. Lalu yang berikutnya adalah ada suatu sebab yang halal. Kalau KUH Perdata itu mengatakan ada satu sebab yang halal. Kalau pasal 52 tadi mengatakan perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita korek kemudian misalnya pada pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan, perjanjian yang dibuat para pihak itu disebut sebagai hukum bagi kedua belah pihak yang dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak. Jadi apa yang disepakati itu adalah yang mengikat bagi kedua belah pihak sepanjang, kalau ini perjanjian kerja, tidak boleh yang diperjanjikan itu adalah hal yang haram, harus yang halal, harus yang dibenarkan oleh undang-undang, tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh melanggar kesusilaan. Nah, dari dua bentuk perjanjian kerja yang tertulis dan yang lisan, kemudian dibagi, yang tertulis itu bisa dua, yaitu PKWT dan PKWTT. Maka bagi pekerja sekarang harus menyadari, begitu juga bagi pengusaha, sesungguhnya perjanjian kerja itu memiliki makna bagi kedua belah pihak. Bagi pekerja misalnya, kalau pekerja tidak mengerti berapa lama usia kerjanya, maka ketika misalnya kita ambil contoh, dia diakhiri hubungan kerjanya, maka dia akan mengalami hambatan untuk menghitung kompensasi pengakhiran hubungan kerjanya. Karena di pasal 156 Undang-Undang 13 tahun 2003 misalnya mengatur tentang besaran uang pesangon berdasarkan masa kerja. Jadi kalau saya seorang pekerja sudah bekerja 10 tahun atau 20 tahun, tapi saya tidak memiliki perjanjian kerja dalam bentuk dokumen, kemudian karena tidak memiliki itu lalu saya lupa berapa sesungguhnya masa kerja saya, maka saya bisa dihadapkan pada kerugian untuk menghitung masa kerja saya. Kenapa? Karena belum tentu perusahaan juga bisa mengingat-ingat semua masa kerja dari pekerjanya. Bisa dia lalai tidak mendokumentasikan semua masa kerja dari pekerjanya, dan secara ceroboh bisa juga kita katakan akan dimanfaatkan untuk tidak mengatakan yang sejujurnya. Kalau pekerja misalnya bilang masa kerja saya adalah 15 tahun, hanya sebuah reka-reka, sesungguhnya saya sebagai pengusaha menyimpan data sesungguhnya 20 tahun. Tapi begitu mengaku 15 tahun, pertama saya akan bersikap, oke, saya turuti apa yang dikatakannya. Yang kedua, mungkin akan saya katakan lagi, sesungguhnya bukan 15 tahun, tapi baru 13 tahun. Nah, kalau omongan saya yang kedua, dusta saya yang kedua bisa kemudian diterima oleh si pekerja, maka saya diuntungkan. Karena nilai pesangon yang akan saya bayar akan terdiskon secara otomatis karena masa kerjanya tidak yang sesungguhnya. Nah,
pada persoalan semacam ini, maka bagi pekerja, perjanjian kerja itu menjadi penting. Itu untuk melindungi haknya dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, untuk apa masa kerja? Masa kerja itu bisa mempengaruhi pada peningkatan kenaikan remunerasi yang bersangkutan. Kalau melulu misalnya dia menganggap bahwa masa kerjanya baru 5 tahun padahal sudah 20 tahun, maka derajat remunerasi yang dia terima pasti derajat 5 tahun. Tapi kalau misalnya dia punya data, dia bisa komparasi dengan majikannya, oh masa kerja saya bukan 5 tahun tapi 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya karena punya data yang lengkap. Oleh karena itu, prinsip perjanjian selalu menekankan perjanjian itu harus dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap dengan kualitas daya mengikatnya sama. Jadi lazim dibuat 2 rangkap itu dengan naskah yang asli. Aslinya bermaterai, ditandatangani kedua belah pihak sehingga terjadi tukar dokumen. Yang ditandatangani pekerja bermaterai dipegang oleh perusahaan, yang ditandatangani perusahaan bermaterai dipegang oleh pekerja. Jadi jangan dibuat hanya satu dokumen lalu difotokopi dan fotokopinya itu yang dikasih kepada pekerja atau kepada pengusaha. Itu tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak, karena ketika ada persoalan masuk ke pengadilan, selalu dalam prinsip pembuktian mengatakan dokumen yang dianggap sahih kebenarannya apabila yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti asli dari dokumen yang dia miliki. Jadi kalau berperkara di pengadilan, yang diserahkan ke pengadilan itu adalah dokumen fotokopi, tapi akan ada pemeriksaan di persidangan, kopi ini dikopi dari dokumen asli, aslinya mana? Itu harus dipertunjukkan kepada hakim. Kalau misalnya saya punya fotokopi, tapi saya tidak bisa menyajikan aslinya, berarti kesimpulannya kopi yang saya ajukan bersumber dari fotokopi. Maka nilai pembuktiannya tidak kuat, bisa diabaikan. Nah itu sebabnya pekerja itu seringkali lalai juga sesungguhnya untuk menyimpan dokumen-dokumennya dan pada akhirnya merepotkan dirinya sendiri. Semakin kaku dalam proses pembuktian yang akan mengatakan hanya dokumen yang memiliki bukti aslilah yang memiliki kekuatan hukum, maka pekerja yang tidak tertib dalam menyimpan dokumennya dia bisa dirugikan, pengusaha pun bisa dirugikan ketika dia juga tidak disiplin menyimpan dokumennya. Saudara-saudara, terkait dengan perjanjian kerja ini, maka kalau dia dibuat secara tertulis, maka di dalam perjanjian itu sekurang-kurangnya menguraikan tentang identitas dari pekerja dan pengusaha. Identitas sederhana saja, kalau pekerja ya namanya siapa, alamat rumahnya di mana, dan nomor KTP-nya ada dan seterusnya, tidak macam-macam isinya. Begitu juga dari perusahaan, apa nama perusahaannya, di mana alamat perusahaannya. Nah, bagian terpenting lain adalah di dalamnya menguraikan substansi perjanjian mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Saudara-saudara, sebenarnya kalau dalam perjanjian kerja tidak perlu mengatur segala hal ke dalam perjanjian kerja. Ke dalam perjanjian kerja, substansi yang perlu diatur sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat khusus di antara kedua belah pihak. Tidak perlu misalnya perjanjian kerja mengatakan bahwa pengusaha akan menyertakan pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nggak perlu. Karena apa? Undang-undang sudah mengatur bahwa itu sesuatu yang wajib diberikan kepada pekerja. Atau dalam perjanjian kerja tidak perlu diatur kalau pekerja bekerja lebih dari 7 jam maka diberikan uang lembur. Nggak perlu, karena sudah ada aturan di undang-undang. Jadi artinya segala sesuatu yang sudah diatur dalam undang-undang sesungguhnya tidak perlu diulang di dalam perjanjian kerja, sebab apa yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara otomatis sesuai prinsip perundang-undangan
berlaku mengikat sejak peraturan itu diundangkan. Jadi nggak perlu isi undang-undang itu diperjanjikan, nggak ada gunanya. Itu buang-buang kertas saja, buang-buang energi saja mengatur itu. Nah, jadi apa yang dimuat? Hal-hal yang bersifat khusus. Misalnya apa yang bersifat khusus? Dikatakan misal, pengusaha akan memberikan sewa rumah sebesar 2 juta per bulan kepada pekerja X. Sedangkan bagi pekerja yang lain mungkin bukan 2 juta, tapi 500.000 saja. Nah, ikan berbeda. Nah, yang begini ini perlu diatur. Nah, kemudian mungkin dikatakan setiap pekerja yang anaknya telah memasuki sekolah formal dikasih oleh perusahaan bantuan keuangan. Nah, disebutkan itu dalam perjanjian kerja. Mengapa? Karena undang-undang kita tidak mengatur hal-hal seperti itu. Nah, itu jadi isi perjanjian kerja itu lebih mengatur hal-hal yang bersifat rahasia di antara kedua belah pihak, tidak mengulang isi dari undang-undang. Saudara mungkin nanti bisa cari berbagai contoh perjanjian kerja. Banyak perjanjian isinya itu adalah memuat ulang dari peraturan perundang-undangan. Sebenarnya itu mubazir. Jadi siapa tahu saudara-saudara ini ada nanti jadi pengusaha, atau mungkin sekarang ada yang jadi pengusaha, tidak usah bikin perjanjian kerja itu sampai 13 halaman, 10 halaman, tapi isinya itu semua dikutip dari undang-undang. Itu sok gagah-gagahan aja itu yang seperti itu. Nggak ada gunanya itu. Karena perjanjian kerja itu sesungguhnya kalau masuk pada konsep pembuktian, yang dilihat adalah pembuktiannya ya, yang dilihat dari perjanjian kerja, sejak kapankah mulai bekerja, sehingga bisa suatu ketika diukur kalau terjadi PHK, oh kalau begitu masa kerjanya sekian tahun. Itu sebenarnya.